Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi pada video kali ini. Kita akan membahas pembahasan integritas pada soal-soal post test. Ini teman-teman semua sudah saya cek, tadi saya mengecek ini hasilnya di hari Sabtu siang. Jadi teman-teman yang mengerjakannya di setelah hari saya Sabtu pagi ya, tanggal 31 Juli pagi hari saya mengeceknya, dan ini ada 100 berapa ya? Ada seratusan orang. Saya lupa, saya cek dulu, ada 133 orang yang mengerjakan soal sampai hari Sabtu pagi tadi. Oke, di sini ada beberapa teman-teman kita yang sudah bisa menuju puncak, bisa mengerjakan 10 soal dengan tepat, meskipun ada beberapa orang yang mengerjakannya 2 kali dan mereka nggak tahu kenapa dikerjakan 2 kali, apakah penasaran atau bagaimana, tapi ada nama-nama yang muncul 2 kali dan di sana ada kenaikan nilai. Oke, di sini teman-teman bisa melihat ini adalah nilai teman-teman ya, ada yang 80/100, 40/100, 60, 80, 70. Oke, di sini ada 10 soal, di sini ada nama teman-teman dan di sini ada masukan teman-teman. Oke, kita cek dulu ya. Di sini ada nama, misal ada Mbak Meci, itu dapat 80 dari 100, artinya Mbak Meci ini benar 8 dari 10 soal. Nah, ini harapannya berharap biar dibuatin soal kayak gini lagi, mantap. Oke, dan sampai ke bawah ini ada Mas Fandi juga. Saya agak familiar dengan nama ini ya teman-teman ya. Ini agak mirip dengan nama channel sebelah yang lebih dulu daripada saya. Lumbung Pustaka baru 3 bulan, Mas Fandi sudah bertahun-tahun ya, kalau ini benar-benar Mas Fandi yang punya channel sebelah. Oke, itu ada juga Mbak siapa ini? Oh ya, saya cek aja gini aja deh. Saya lihatin yang nilainya paling tinggi aja deh. Ini yang warna hijau yang tinggi ya, ada Holilah. Ini kayaknya cewek. Mbak Holilah dapat 100 dari 100 maksimalnya. Oke. Ada Mas Agus dan Mas Heru. Tapi Mas Agus ini saya tandai. Kenapa? Di sini juga ada Agus, di sini juga ada Agus. Saya khawatir ini satu orang yang mengerjakan 2 kali ya. Jadi ada Mbak Holilah, ada Mas Heru Sutiono, ini juga dapat 100, bagus. Ada lagi enggak? Ada juga Mas Harman, dia mendapatkan 100 dari maksimal 100. Komennya emot smile. Oke. Ada juga cek, wah ini cek ini aneh ini. Siapa ini cek ini ya? Oke, ada Mas Nur siapa nggak tahu. Cewek kayaknya ini ya. Ini cewek, Mbak Nur itu juga dapat 100 dari maksimal 100. Oke. Masih ada nggak ada, habis ya. Ini yang dapat 100 hanya beberapa orang, kayaknya cuma 4 atau 5 orang saja. Sedangkan yang dapat 90 cukup banyak, itu ada Mbak Amalia, ada Mbak Ari atau Mas Ari ya. Ini baru pertama nyimak di YouTube, penjelasannya baik. Kalau bisa materinya juga dibagikan agar bisa dipelajari lagi. Materinya dibagikan Mbak Ari, silahkan di WA saja, ada nomor saya. Di komen-komen yang lain, kalau Mbak Ari komen pasti saya balas. Itu ada Mbak Ari dapat 90, lalu ada Mbak Rizka Pratiwi. Oke, dapat 90 juga. Ada Bang Ibor. Halo Bang Ibor. Ada AFP ini oke ya. Mas AFP ini sering komen, jadi saya lama-lama hafal. Ini ada Mbak Erni juga, lama nggak kelihatan. Oke, ini Mas Khairuddin yang sering komen pertama kali. Siap, makasih Mas Khairuddin supportnya. Ada Mbak Haifa. Oke, mantap soalnya. Oke, Mas Agus sudah tadi. Ada Mbak jawaban Fafa sebelum dirubah. Maksa banget ya ini Mbak Fafa merubah jawaban. Oke, sebuah pengakuan ya. Ya, kalau berubah jawaban ya jangan mengaku lah. Tapi nggak apa-apa, itu kan penerapan dari integritas gitu ya. Oke. Ada Mbak Azira Jil. Halo Mbak Azira. Ini sudah saya hafal karena sudah WA. Ada juga Mbak Tira ya bacanya. Halo Mbak Tira. Berjumpa lagi. Ada Laode. Halo Mas Laode atau Mbak ya ini ya. Dapat 90 juga. Ada Mbak Apriati N. Oke, ada Mbak Keke juga dapat 90. Ada Mbak Loli, ada Mas Ridwan Maulana. Ini Mas Ridwan konsisten ya, nilainya bagus terus. Ada Mas Firdausrah. Terima kasih, nomor WA-nya bisa didapat dari mana? Dari komentar teman-teman.
Jadi komen aja, nanti pasti saya jawab. Ada Mas Jurdil ya kalau nggak salah, luar biasa. Wow, oke. Ada Mbak Nisa mengerjakan 3 kali ya, 70, 80, 90. Harusnya sekali lagi dia dapat 100. Oke, ada Mbak Vineslia Ruth. Oke, dapat 90. Keren, udah seperti ujian deg-deg-deg. Oke ya, deg-deg-deg. Ada Mbak Nur Citriah, nasionalisme sudah ada materinya, nanti kalau butuh kita buatkan lagi ya. Lalu ada SNA, ini Mbak Aisyah ya namanya ya, saya ingat. Ada HM itu baik, HM ini kayaknya juga sering komen, itu Mas Eko Budi di sini ya Mas. Dapat 80, bisa ditingkatkan lagi. Oke. Ini komen teman-teman itu sudah saya baca semua dan saya sampaikan terima kasih. Saya membuat TO ini itu juga permintaan dari salah satu teman kita yang bilang ini sedikit menyentuh hati saya. Dia bilang saya belajarnya itu lewat wifi tetangga yang gratisan dan saya tidak punya uang untuk ikut TO online atau bimbel online. Jadi pada waktu itu saya terus berpikir, oke, kita buatkan TO dan tidak usah ada uang-uang di antara kita. Intinya gitu. Jadi ini saya membantu teman-teman yang ibaratnya ingin berjuang dengan sungguh-sungguh. Silahkan berjuang dengan sungguh-sungguh sehingga apapun hasilnya tidak ada penyesalan di situ. Apapun hasilnya kalau sudah bersungguh-sungguh itu sudah Oke, langsung saja kita mulai. Seperti yang saya bilang tadi ya, di soal post test saya tidak memberikan bantuan teman-teman, itu kodenya HOTS atau LOTS, dan saya juga tidak memberikan soal LOTS, semuanya adalah soal HOTS. Dan dampaknya apa? Dampaknya ya ini, banyak sekali teman-teman yang terkecoh di jawaban A, di jawaban B, di jawaban C, di jawaban D, itu semua terisi teman-teman yang terkecoh. Artinya soal ini bisa dibilang bagus. Soal yang bagus ini kalau dosen saya pasti akan menggunakan soal ini untuk ujian. Kenapa? Karena pilihan selain jawaban itu dapat mengecoh yang lain. Ini soal bagus, ini bisa digunakan. Coba kita baca ya. Suatu hari rumah Anda kemalingan beras 10 kg dan setelah dilacak ternyata tetangga Anda yang mencuri dan menggunakannya untuk bertahan hidup. Jadi tetangga Anda itu mencuri, ingat ya, mencuri hanya untuk bertahan hidup. Bedanya apa dengan korupsi? Kalau korupsi itu mencuri untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya. Jadi motifnya beda, caranya sama, itu hukumnya beda, jangan disamakan. Tetangga Anda ini adalah pendatang dan kehilangan pekerjaan dikarenakan pandemi COVID-19. Temukan jalan keluar dari masalah di atas. Tambah lagi, dia itu sudah mencuri untuk bertahan hidup. Ditambah lagi dia pendatang. Dan dia ditambah lagi kehilangan pekerjaan. Pekerjaannya hilang. Gimana hukum yang adil untuk hal seperti ini? Apakah mau disamakan dengan seorang koruptor? Apakah seperti itu, teman-teman? Kalau disamakan, apakah itu bukti kita integritas, adil? Ya, seperti itu. Jawabannya tentu saja tidak boleh disamakan. Kalau koruptor kan merusak, dia sudah kaya tapi ingin lebih kaya lagi, sedangkan dia hanya ingin bertahan hidup aja kok. Toh juga beras, tidak mengambil TV, tidak mengambil yang lainnya. Coba yang A, membawanya ke polsek terdekat dengan mengatakan bahwa dia mencuri beras Anda sebanyak lebih dari 10 kg. Ini ada kata lebih dari, berarti kita membuat laporan palsu. Kan malingnya hanya ngambil 10, tapi kita mengaku lebih dari 10, berarti kan kita melebih-lebihkan. Ada laporan palsu, malah kita yang akan terkena pidana kalau seperti ini. Maka yang jawab A itu tolong dibaca lebih cermat lagi, ada kata lebih dari 10 kg. Yang B, mengajak warga untuk berembuk mencari hukuman yang tepat untuk pendatang ini. Ya gini loh guys, teman-teman itu yang namanya, saya mengacu kepada sesuatu yang tidak akan bisa teman-teman bantah ya. Di undang-undang ASN ya, ini karena kita mengeceknya pakai undang-undang ASN nomor 5.
tahun 2004, itu salah satu tugas ASN itu adalah apa? Mempererat persatuan negara. Ya, ini kan pendatang. Dia kehilangan pekerjaan, dia hanya mencuri untuk bertahan hidup. Kita masih mau mencari hukuman untuk dia. Apakah ini pas? Apakah ini mau kita samakan dengan seorang koruptor? Kan enggak. Kita harus eliminasi. Yang C, mencoba berkomunikasi dengan tetangga Anda dan menanyakan alasannya. Kan sudah tahu alasannya kita. Di soal kan sudah tahu dia itu mengambil beras, itu dia hanya untuk bertahan hidup. Karena dia kehilangan pekerjaan dan dia pendatang, tidak punya saudara, sehingga dia mencuri. Kan kita sudah tahu masalahnya. Yang kita butuhkan adalah solusinya apa. Ini juga kurang pas. Yang D, memaafkannya karena dia mencuri untuk bertahan hidup. Mungkin jika tidak mencuri, dia bisa sakit karena kelaparan. Nah, ini ada sisi baiknya. Ini sisi baiknya tapi kurang maksimal. Ya, ini sudah bagus tapi ini kurang maksimal. Ibarat TKP, ini nilainya 4. Yang E, memaafkan dan membantunya melewati masa-masa sulit ini bersama. Ini yang tepat. Ya, sesuai dengan Undang-Undang ASN tadi, kita mempererat persatuan negara. Ini kan ada pendatang, dia tidak punya saudara, ya udahlah kita bantu. Ini kan demi kesatuan negara kita, kesatuan masyarakat kita. Jawaban yang paling tepat itu yang E. Yang E ini 5 kalau TKP, yang D itu 4 kalau TKP. Karena ini TWK, maka jawabannya yang E. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ingat, yang paling penting kasusnya sama pencurian, tapi kalau motifnya beda itu tidak boleh dihukum sama. Pencuri karena bertahan hidup dengan pencuri uang negara untuk mencari kekayaan, ya nggak boleh disamakan dong. Gitu ya teman-teman. Jangan sampai kejadian seperti seorang nenek yang hanya mencuri kayu bakar hampir dihukum berapa tahun tuh, 3 tahun ya. Untung aja itu kan banyak yang protes jadi dibebaskan. Ya itulah. Ya itu yang bikin gemes lah ya. Soal HOTS kedua yaitu evaluasi. Nah, kalau soal seperti ini tidak akan digunakan oleh pengguna soal. Kenapa? Karena semua orang bisa menjawab benar. Hampir sebagian besar menjawab soal benar dan pengecohnya tidak jalan. Maka soal seperti ini bisa dikatakan soal yang buruk. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi ini soalnya baik karena mengecoh banyak orang. Tapi kalau yang ini kan enggak. Dia mengecohnya dikit sekali, hanya ada 1, 2 hanya mengecoh 6 orang. Yang terkecoh hanya 6 orang dari sedangkan yang benar itu ada 126. Ini adalah soal yang tidak akan digunakan. Oke, coba kita baca dan kita bahas secara cepat aja karena sudah semuanya benar. Suatu hari Anda sedang bekerja menggunakan baju dinas lengkap dan sangat menunjukkan bahwa jabatan Anda adalah kepala suatu instansi negara. Tiba-tiba Anda ditelepon oleh pihak sekolah di mana anak Anda belajar. Disampaikan bahwa anak Anda berkelahi dan Anda harus segera datang ke sekolah. Pilihlah tindakan yang akan Anda lakukan. Nah, ini adalah karena gini ya teman-teman. Integritas itu adalah makanan saya tiap hari. Makanan tiap hari ya, integritas itu. Kebiasaan ini memanfaatkan seragam untuk melakukan intimidasi itu sering terjadi. Saya tanya ke teman-teman, coba jawab. Seragam itu properti negara atau milik teman-teman? Saya tanya. Apa jawabannya? Seragam dinas itu adalah properti negara, milik negara. Itu sama dengan mobil dinas, sama dengan rumah dinas, sama dengan hal-hal yang lainnya. Artinya, itu hanya boleh digunakan saat teman-teman bertugas. Oke? Kalau nggak bertugas, jangan digunakan. Kenapa? Karena itu nanti akan menimbulkan intimidasi. Coba kita baca dulu, nanti saya tambahkan di belakang. Yang A, langsung berangkat menggunakan seragam resmi agar menunjukkan siapa diri Anda saat di sekolah anak. Ini kurang pas, ini jelas salah ya. Untung tidak ada yang milih. Kebiasaan ini ada nggak di lingkungan kita? Banyak. Contoh ya. Ada, ginilah. Saya ngambil contoh yang paling bawah aja biar aman. Ada guru SD misal. Guru SD itu membuka jasa bimbingan belajar untuk anak kelas 6. Dia membuat pamflet atau brosur dengan foto dia menggunakan baju kaki atau baju coklat itu ya.
dia sebar ke sekolahan atau dia sebar ke masyarakat, itu kan dia secara tidak langsung menggunakan baju kekinya, baju coklatnya untuk menarik orang agar mau ikut les di tempat dia. Paham nggak saya? Dan saya itu pernah menggunakan teknik ini dan itu ditegur oleh teman saya. Sedikit cerita biar ini juga edukasi buat teman-teman. Dulu ketika pertama kali saya bikin lumbung pustaka, saya dulu sempat ingin sekali lumbung pustaka itu cepet naik viewsnya. Akhirnya saya belajar dari channel lainnya itu menggunakan baju korpri. Ya, saya ikuti pada waktu itu pakai baju dinas untuk menggunakan untuk membranding thumbnail. Yang terjadi adalah views saya naik dengan cepat. Tetapi ketika saya berangkat ke kantor, itu ada teman saya yang bilang, itu mending thumbnailnya, cover YouTube-nya kamu ganti, jangan kamu gunakan baju dinasmu untuk promosi YouTube-mu, karena itu seperti kamu menggunakan properti negara untuk keuntunganmu sendiri. Disampaikan gitu oleh teman saya. Secara hukum tidak ada hukum yang mengatur itu, tetapi secara norma, secara nilai integritas itu kurang tepat, karena seperti tadi kita menggunakan baju negara, properti negara untuk kepentingan kita pribadi, itu kurang pas. Tapi itu tidak melanggar hukum, hanya saja secara moral, secara etika itu kurang tepat. Yang B, langsung berangkat menggunakan mobil plat merah dan menggunakan seragam resmi, lalu menemui kepala sekolah meminta anak yang menyakiti anak Anda dihukum. Nah, ini yang tindakan semena-mena. Ini jelas memanfaatkan properti negara untuk kepentingan pribadi. Kebiasaan buruk para abdi negara. Ini saya ceritakan sedikit. Ketika orang diberikan mobil dinas, kadang mereka memanfaatkannya untuk urusan pribadi. Itu juga melanggar kode etik. Meskipun secara pembuktian itu susah, tapi secara hati nurani itu tidak tepat. Dan integritas posisinya itu ada di hati nurani kita, ya enggak? Kalau kita lihat kisi-kisi, integritas itu kan kejujuran, komitmen, tanggung jawab, pantang menyerah, sederhana, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan hukum kan, adanya cuma di hati. Jadi kayak gini itu kurang pas. Ini secara hukum tidak ada yang dilarang, tapi secara hati nurani, kejujuran, komitmen, tanggung jawab itu akan ada yang tertabrak. Jadi itu kurang pas secara integritas. Yang C, izin keluar sebentar kepada teman sekantor dan memakai mobil dinas dan meminta dikawal mengingat Anda adalah kepala suatu instansi negara. Iya, ini oke, instansi negara minta dikawal itu oke, tapi kan ini hanya untuk mengecek anaknya, bukan pekerjaan dinas dan tidak menimbulkan konflik yang besar, artinya tidak menuju ke tempat yang berbahaya. Jadi tidak perlulah dikawal, toh lebih bagus kalau menggunakan mobil pribadi. Yang D, berangkat menggunakan jaket yang menutup identitas Anda dan menggunakan mobil pribadi saja. Ini yang pas. Ini secara integritas itu tepat. Menggunakan jaket agar baju teman-teman nggak kelihatan besok. Dan menggunakan mobil pribadi plat hitam. Jangan pakai yang plat merah. Agar apa? Agar kejadian anak Anda yang berkelahi itu diputuskan secara objektif, secara adil. Jangan memanfaatkan properti negara untuk kepentingan pribadi. Ini pesan saya kepada teman-teman. Coba yang E, berangkat dengan menutup identitas Anda sebagai kepala suatu instansi negara dan tetap memilih mobil dinas. Oke, menutup bajunya tepat, tapi memilih mobil dinas ini yang kurang pas. Karena seperti yang sudah saya ulang-ulang, ini bukan pekerjaan kantor, ini bukan pekerjaan dinas, sehingga tidak boleh menggunakan kegiatan yang menggunakan dana negara. Oke, ini kurang pas. Gitu ya teman-teman. Ini penting sih untuk teman-teman agar diketahui. Oke, kita lanjut lagi. HOTS 3 yaitu berkreasi atau mencari masalah. Ini soalnya bagus, ada pengecohnya jalan semua. Ini bisa digunakan ya. Ini soal seperti ini bisa digunakan karena pengecohnya semua jalan meskipun yang A kurang. Nah, kalau soal seperti ini biasanya nanti yang A ini akan dirubah kalimatnya agar bisa mengimbangi B, C, dan D. Gitu, ini ilmu pembuatan soal. Sekalian teman-teman belajar. Coba kita baca soalnya. Komitmen dalam bekerja. Soalnya gimana sih? Hasil rapat pagi ini yang Anda ikuti menghasilkan keputusan yang dikecualikan
Artinya tidak dibolehkan diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Keputusan itu adalah pengiriman ASN ke Pulau Natuna yang sedang menjadi sengketa internasional, dan salah satu nama yang akan dikirimkan adalah istri Anda yang bekerja di salah satu rumah sakit ternama. Pilihlah jalan keluar dari kondisi di atas. Ini terjadi juga. Ini sering terjadi, tapi ya biasa bocor ya kalau di kita. Padahal sebenarnya kalau data yang dikecualikan, artinya dikecualikan itu adalah dia tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan. Ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ini intinya adalah ASN itu wajib untuk menyimpan rahasia dan mengemukakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi hanya kalau di undang-undang dijelaskan boleh. Misal gini, contoh ya. Hasil pemilu itu tidak boleh semua orang melihat isinya. Yang boleh melihat ini hanya siapa? Ya hanya penyelenggara saja. Misal sidang MK, ada sengketa ya tahun kemarin itu, maka yang boleh membuka dan melihat hanyalah MK saja. Ada hakim-hakimnya itu ya, Mahkamah Konstitusi itu. Dia yang di undang-undang dibolehkan. Karena tugas MK salah satunya adalah memutus hasil pemilu. Dia dibolehkan. Tapi kalau di undang-undang nggak dijelaskan, nggak boleh. Begitupun dengan ini. Ketika di sini dijelaskan dikecualikan, artinya tidak boleh dibagikan. Ya sudah, jangan dibagikan. Meskipun itu adalah istri Anda sendiri. Coba yang A, membiarkan saja hal itu terjadi, itu sudah takdir ya, ini menyerah ya, tidak ada yang milih. Oke, bagus, tidak ada yang menyerah. Yang B, membiarkan saja hal itu terjadi dan memberitahu istri agar bersiap-siap. Jawaban ini sebenarnya awalnya bagus, tapi di akhir ini kurang pas. Istri Anda agar bersiap-siap, pasti ini nanti istri Anda akan bertanya, bersiap-siap untuk apa ya Mas ya? Dan lama-kelamaan Anda akan terpancing untuk menyampaikan informasi itu. Ya enggak, awalnya enggak mau cerita, tapi ketika Anda memancing, ya kamu siap-siap ya, pasti kan akan dijawab oleh istri Anda. Siap-siap untuk apa, dalam rangka apa, dan lama-kelamaan akan menyampaikan informasi yang dirahasiakan. Ini kurang tepat juga, ada indikasi terjadi kebocoran informasi. Yang C, tidak akan membiarkan itu terjadi, mengingat itu daerah sengketa dan kewajiban Anda sebagai suami untuk melindungi istri Anda. Ya ini sih heroik, ya ini heroik, tapi ini kurang pas. Kenapa kurang pas? Teman-teman harus ingat konsekuensi menjadi ASN itu apa sih? Dia harus mau ditempatkan di mana saja, ibaratnya mau dibuang ke Suriah sana pun boleh ya. Kalau misalnya kita punya kedutaan Indonesia di Suriah, terus teman-teman kerja di Kementerian Luar Negeri dikirim ke sana, ya harus mau. Ya inilah konsekuensi jadi ASN. Jadi kalau teman-teman seperti ini kurang pas. Ini secara integritas salah karena dia melanggar sumpah jabatan. Karena di sumpah jabatan itu tertulis ya, dan semua mengucapkan, wajib ASN itu mengucapkan sumpah jabatan bahwa dia bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kalau seperti ini kurang pas. Yang D, mencoba menjelaskan duduk permasalahannya pada istri bahwa dia akan dipindah dan menawarkan berhenti saja menjadi ASN lalu fokus mendidik anak. Oke, bagus tawarannya, cuman ketika dia menjelaskan duduk permasalahan berarti dia sudah membocorkan tadi informasi yang dikecualikan. Maka ini juga kurang pas. Karena konsekuensi dia sebagai ASN ya seperti itu. Kalau rahasia negara ya rahasia. Yang Yang E, tidak memberitahu istri Anda dan cukup menyarankan segala konsekuensi dari pekerjaan seorang ASN. Ya sudah, ini yang paling tepat. Udahlah, nggak usah dikasih tahu, terus kita bilang aja bahwa kamu masih ingat gak sih dengan konsekuensi jadi ASN? Oh ya udah, gitu aja, nggak usah lebih jauh lagi, selesai. Jangan seperti yang C ini, karena ini adalah trik pembuat soal untuk menggoyahkan perasaan teman-teman. Kalau teman-teman yang milih C ini, pembuat soal akan seneng karena dia benar-benar bisa mengecoh teman-teman.
Oke, ini soal analisa. Ini juga soalnya cukup bagus, bisa mengecoh banyak orang. Cuman yang A ya, cuman satu soal yang yang A cuman satu orang yang terkecoh. Ini bisa diganti nanti narasinya untuk pilihan A kalau mau digunakan lagi ya. Oke, soal HOTS analisa jujur pada lingkungan. Kita cek gimana soalnya. Soalnya begini ya, pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT di salah satu lembaga diikuti oleh beberapa orang yang bergelar doktor. Anda pun juga bergelar doktor, lebih hebatnya lulus dari universitas ternama di Eropa. Ketika proses seleksi tulis berjalan dan Anda ikut seleksi itu, ada sesuatu yang dirasa kurang pas, yaitu pengumuman yang lolos tidak disertai nilai hasil ujian, dan Anda juga lolos lanjut ke tahap berikutnya. Prediksi hal yang mungkin melanggar nilai-nilai integritas. Jadi intinya itu Anda ikut ujian, ya SKD lah kita sebutnya gini ya, ujian tulis. Di sini teman-teman itu lulus dengan teman-teman yang lain, cuman nilai SKD ini tidak kelihatan, tidak diumumkan. Ini tidak diumumkan. Apa masalah integritas yang mungkin terjadi? Yang A. Sebelum itu saya bagi dulu ya. Di mana ya? Di sini ya, nggak apa ya. PNS ketika dia mau naik jabatan menjadi JPT itu dia akan dinilai, dan dalam penilaian itu harus mengandung beberapa unsur. Ini ada di dalam Undang-Undang ASN juga pada pasal 76. Teman-teman bisa cek. Kalau saya hafal soalnya sering sekali membaca ini ya. Ini penilaian itu yang paling penting harus objektif. Jadi dia harus adil, objektif. Lalu dia harus ini akuntabel, lalu ada transparan, ada juga harus terukur. Akuntabel itu artinya dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, di sini mana yang dilanggar ketika nilainya tidak dikeluarkan? Yang A, syarat yang boleh melamar minimal lulusan S3 adalah cacat integritas pada nilai profesionalitas. Ada satu orang yang jawab, ini nggak cacat, memang seharusnya karena S3 itu menunjukkan profesionalitas. Posisinya adalah JPT guys, jabatan pimpinan tinggi, ya sangat wajar menggunakan ijazah S3 untuk menjaga profesionalitas. Jadi ini nggak cacat, malah seharusnya begini. Yang B, proses yang dilakukan tanpa mencantumkan nilai hasil ujian adalah indikasi kurang integritas pada aspek penilaian kerja. Benar ya? Ada banyak yang jawab benar karena di sini penilaian kinerjanya kurang pas karena tidak transparan, padahal seharusnya ada transparansi. Ini yang pas. Yang C, proses yang tidak mencantumkan nilai adalah aturan yang perlu direvisi. Aturannya udah benar kok di Undang-Undang ASN itu, cuman yang masalahnya bukan di aturan tapi penerapan di lapangannya. Yang perlu diganti ya tim itu, tim pelaksananya itu harusnya. Yang D, nilai integritas semua sudah dijalankan dan sesuai dengan mekanisme. Mungkin hanya prasangka saja jika merasa ada sebuah pelanggaran. Aduh, ya jelas kok prasangka, kan sudah ada buktinya, nilainya tidak dikeluarkan. Ini sering terjadi, sering di tingkat bawah tapi ya. Yang E, nilai yang tidak ditampilkan adalah indikasi kesalahan dan perlu adanya perombakan panitia seleksi secepatnya. Ini benar, tapi untuk jangka panjang. Dan ini kurang pas juga sebenarnya ya. Perombakan itu sebenarnya tidak harus, ini langkah paling akhir. Kalau bisa diminta diperbaiki dulu. Kalau bisa di sini ada yang namanya rekomendasi. Jangan langsung diganti dong. Contohnya ya seperti sekarang ya, Ombudsman RI itu kan memberikan rekomendasi kepada KPK, kepada BKN, kepada Kemenpan RB, agar apa? Agar pegawai KPK bisa diaktifkan kembali. Kalau tidak bisa, baru nanti dilaporkan ke Presiden. Itu pilihan terakhir. Ini pun sama, ketika ada yang kurang transparan, jangan langsung dipecat, tapi diperbaiki dulu, diberikan rekomendasi, diberikan saran, karena itu memang begitu prosedurnya. Kalau nggak bisa, baru dipecat. Ini pilihan terakhir. Lebih tepat kita ngambil yang B ini saja, sesuai dengan konteks pertanyaan.
Oke, kita lanjut lagi. Soal level HOTS 3 ini soal yang bagus juga. Banyak sekali yang terkecoh di B, D, dan E. Hanya di A saja yang 0 ya. Ini nanti bisa diganti narasinya agar bisa mengecoh yang lain. Oke, ini soal bagus. Coba kita baca ya. Teman Anda seorang ASN di tingkat kecamatan dan mengikuti pemilihan DPRD. Secara sembunyi-sembunyi di daerah luar dia bekerja dengan bergabung pada salah satu partai politik. Sayangnya dia kalah dan kembali bekerja menjadi ASN di tingkat kecamatan. Kebetulan Anda tahu fakta tersebut. Apa hukuman terbaik untuk oknum ASN tersebut menurut Anda? Ini soal HOTS 3 dan ini soal yang sulit kalau teman-teman belum mendapatkan lots-nya. Ya, saya sudah pernah mengatakan bahwa soal HOTS itu bisa teman-teman kerjakan ketika teman-teman menguasai lots. Lots-nya itu adalah hafalan dan pemahaman. Di sini teman-teman minimal harus paham dulu batasan-batasan seorang ASN. Tentu saja untuk menjawab soal ini kita hanya bisa mengacu kepada Undang-Undang ASN. Oke, Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Di pasal 84 itu dikatakan bahwa ASN itu bisa diberhentikan tidak hormat jika salah satunya adalah dia menjadi anggota parpol atau dia menjadi pengurus. Ya, disampaikan bahwa dia bergabung dengan salah satu partai politik ini ya, bergabung. Otomatis dia sudah menjadi anggota partai politik. Maka hukuman untuk dia ya cuman ini, harus dihentikan secara tidak hormat, artinya dipecat tidak hormat dan tidak mendapatkan uang pensiun. Yang A, coba ya kita masukkan ke jawaban. Yang A, tidak perlu dihukum karena kasihan, pasti sudah keluar modal banyak dan kalah sehingga perlu dibantu. Ya tidak bisa begitu. Kalau seperti ini caranya ya semua ASN nanti akan menjagokan diri jadi DPRD, DPR dan macam-macam ya, mumpung punya kekuasaan. Ini salah. Yang B, perlu dihukum pemotongan gaji karena tidak izin saat mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat itu adalah tentang pelanggaran disiplin. Misal suka datang terlambat atau misalnya tidak masuk beberapa hari tanpa izin, itu baru pemotongan gaji. Kalau kayak gini bergabung dengan parpol ya nggak mungkin hanya pemotongan gaji. Nanti semua PNS mencalonkan diri jadi anggota DPRD kalau kayak gini caranya. Toh cuma dipotong kok gajiku. Karena bayangkan ya teman-teman, ASN itu kalau mencalonkan diri jadi DPRD atau yang lainnya itu pengaruhnya sangat besar. Dia punya lingkaran kekuasaan, dia punya link-link yang bisa dihubungi, dia punya program kerja pemerintah yang bisa digunakan untuk kampanye dan hal-hal lainnya. Makanya di sini dijalankan kalau mau jadi DPRD atau yang lainnya, dia harus keluar dulu. Agar apa? Agar dia tidak memanfaatkan kekuasaan dan tidak memanfaatkan program pemerintah. Program pemerintah yang kita tahulah ya, program pemerintah ada berapa yang dimanfaatkan untuk kampanye. Saya nggak bilang loh ya semuanya, tapi ada berapa oleh oknum. Nah ini yang terjadi kalau dia tidak keluar dari ASN dulu. Yang C coba, lebih baik dipecat saja secara tidak hormatnya. Ini tepat ini ada 87 orang yang berani milih C. Ini hebat-hebat ini orang yang berani milih C ini. Yang D, lebih baik diberhentikan saja secara hormat agar tetap mendapat uang pensiun. Ya tidak bisa juga, ini ada 22 orang yang milih D ya, karena di aturan dikatakan ini adalah pelanggaran berat sehingga ya tidak hormat, tidak boleh mendapatkan uang pensiun. Yang E, lebih baik dimutasi saja ke tempat yang jauh agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya sama saja, nanti kalau dia dimutasi itu tidak sesuai dengan undang-undang ASN dan itu akan menyebabkan masalah kepada atasannya, yaitu Pak Camatnya yang akan kena masalah karena dia tidak menjalankan undang-undang. Jawaban yang paling pas adalah yang C. Oke, gini bisa diikuti teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, soal berikutnya ini jawaban teman-teman banyak yang tepat. Ini soal yang jelek atau kurang pas. Ini soal yang tidak bagus ya.
soal yang tidak bagus atau jelek sehingga ini tidak akan digunakan dalam ujian. Kenapa? Karena yang bisa mengecoh hanya si C dan si D itu pun hanya mengecoh 4 orang dan ini mengecoh 15 orang, jadi hanya 21 orang yang terkecoh. Oh, ini ada 1 orang yang terkecoh di A. Ini kurang pas, kurang bagus. Coba kita baca. Anda adalah seorang PNS yang bekerja sebagai guru sekolah dasar dan ketua tim pembuatan soal untuk ujian kelulusan tingkat SD. Minggu ini, anak Anda yang kelas 6 akan ujian dan jika hasilnya buruk, dia akan kesulitan mendapatkan SMP berstatus negeri impian anak Anda. Apa solusi yang Anda berikan ke anak? Yang A. Memberikan anak Anda soal-soal yang akan keluar waktu ujian demi masa depan anak. Ya, salah ya, Mas. Oke, demi masa depan anak. Tapi kan kalau kayak gini kita seperti mengajarkan pada anak bahwa ada kok jalan keluar, ada kok jalur belakangnya yang cepat gitu ya. Asalkan punya kenalan orang dalam. Ini kan ibaratnya ibunya ini kan orang dalam, si anaknya yang mau ujian. Ini nggak pas ya. Dan di dalam Undang-Undang ASN itu juga disampaikan ya. Sorry, bukan di Undang-Undang ASN sih, pada di PP, Peraturan Pemerintah di nomor 53 ya, 53 tahun 2010 itu disampaikan bahwa ASN itu tidak boleh atau dilarang menyalahgunakan wewenang. Jadi ini tidak boleh menggunakan wewenangnya sebagai seorang guru. Jadi tingkatannya gini tuh teman-teman. Tingkatan aturannya itu kan gini, ada Undang-Undang ASN. Nah, ada undang-undang, bawahnya nanti ada Perpu ya, kalau ada ini ada yang namanya situasi genting, bawahnya baru ada peraturan pemerintah. Jadi PP ini menerjemahkan lebih jauh dari undang-undang. Ini lebih jauh lagi diterjemahkan di PP, peraturan pemerintah, merincikan gitulah ibaratnya. Jadi ini tidak boleh ya, yang A. Yang B, memberikan kisi-kisi dan meminta tutor bimbel fokus ke kisi-kisi tersebut. Nah, ini boleh. Kalau kisi-kisi itu malah wajib disampaikan kepada murid-murid seperti kita, seperti teman-teman yang mau ujian SKD itu ada kisi-kisinya, itu wajib disampaikan agar belajarnya terarah. Coba yang C, memberikan soal-soal yang akan keluar dan jawabannya disembunyikan agar anak tetap belajar. Ya sama saja ya, memberikan soal-soal itu sama saja dengan membocorkan informasi, sama saja dengan penyalahgunaan wewenang. Ini juga kurang pas. Yang D, lebih baik mengikutkan les dan tutor yang mengajar diberikan bocoran soal dan kisi-kisinya agar semua anak lulus dengan nilai baik. Yang D ini ibaratnya melakukan kecurangan massal. Ini kurang pas ya. Sudah nyontek tapi ngajak yang lainnya. Ini kecurangan massal atau berjamaah. Dosanya berkali-kali lipat. Yang E, membuatkan kunci jawaban dan meminta anak Anda melihatnya jika terdesak saja saat mengerjakan soal-soal benar-benar tidak bisa, sama saja curang. Tidak ada yang milih. Oke, bagus. Jawabannya yang B. Lanjut lagi. Oke, ini ada soal yang cukup bagus. Ini pengecohnya cukup jalan meskipun tidak maksimal. Bisa digunakan soal seperti ini. Tinggal kita tingkatkan lagi statementnya di pilihan-pilihannya. Oke ya, kita coba kerjakan ini. Sejak SMA, Anda sudah memiliki kelompok bermain dan sekarang anggota kelompok Anda ada yang menjadi ASN, penegak hukum, dan wirausaha. Seperti biasanya, Anda berkumpul dengan mereka di luar jam kerja dan membahas usaha yang dilakukan teman Anda. Lalu, Anda yang menjadi ASN diminta bergabung dengan usaha yang dibentuk. Anda ditugaskan mencari proyek di lembaga negara dan teman Anda yang menjadi penegak hukum yang akan memastikan keselamatan Anda. Apa tanggapan Anda? Jadi ini ada seorang pengusaha, teman dekat ya. Ini ada usaha dan Anda adalah seorang ASN. Di sini ada ASN, di sini adalah penegak hukum. Oke. Di sini yang jadi masalah, yang punya usaha itu ingin mendapatkan proyek. Dia ingin mendapatkan proyek negara, apapun itulah ya. Dan mendapatkan proyek ini itu butuh bantuan dari Anda sebagai ASN dan akan dikawal keamanannya oleh si penegak hukum ini. Ini ya, poinnya ada di Anda sebagai ASN tadi. Kalau seperti ini boleh nggak teman-teman?
Jawabannya tidak boleh. Jadi di dalam Undang-Undang ASN, teman-teman itu meskipun di jam luar kantor itu tidak boleh berkumpul dengan siapapun untuk merencanakan kegiatan atau melaksanakan kegiatan yang berpotensi melanggar dan merugikan negara. Oke, coba kita cek yang A. Melakukannya dengan senang sehingga mendapatkan penghasilan tambahan. Tidak pas, karena ketika Anda sebagai ASN itu tidak boleh mencarikan proyek untuk orang lain. Di sini kan jelas ya, ditugaskan untuk mencari proyek di lembaga negara. Artinya teman-teman kayak jadi apa ya? Kayak jadi pemborong gitu. Kan nggak pas. Ya udah, teman-teman sebagai ASN netral. Anda sebagai penyelenggara saja, pihak ketiga ya silakan mengajukan proposal. Anda tidak boleh ikut campur ke situ sebagai ASN netral. Yang B, memilih fokus saja pada pekerjaan sebagai ASN dan membiarkan kesempatan itu berlalu. Lain yang pas. Ya udah, biarin aja. Teman-teman nggak boleh ikut seperti ini. Masuk mau mencari proyek untuk usaha teman kalian, oke, dia teman SMA, tapi kan sekarang udah beda statusnya. Ada yang jadi ASN, ada yang di penegak hukum, udah tanggung jawabnya sudah besar. Bukan lagi anak-anak SMA yang bebas, gitu ya. Yang C, memberikan info kenalan siapa yang dapat mencarikan proyek negara karena Anda sibuk. Ya ini kurang pas. Masa mau mencarikan kenalan? Sudah disampaikan ya, pihak ketiga atau pemborong itu silahkan mengajukan proposal secara langsung. Tidak usah pakai kenalan-kenalan. Ini nanti akan menyebabkan yang namanya main belakang. Itu akan mendekati KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Integritas kita akan rusak kalau sudah masuk ke sini. Ini perusak utama integritas dari para penyelenggara negara. Yang D, lebih baik membantu, mengingat teman lama tidak mungkin akan menjerumuskan. Ya jelas menjerumuskan. Sudah jelas Anda ASN tidak boleh terlibat dalam kepentingan untuk merugikan negara atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ini jelas kan? Ini kan jelas. Anda diminta mencari tugas, Anda ditugaskan untuk mencari proyek untuk keuntungan usaha dia, dan Anda akan mendapatkan juga bagian itu. Artinya Anda kan juga menguntungkan diri sendiri dengan cara memanfaatkan jabatan sebagai ASN. Itu kurang pas. Yang E, membuatkan rencana bertemu dengan atasan agar diberikan proyek demi kebaikan bersama kelompok Anda sejak SMA. Ini kurang pas ya. Ada 9 orang yang memilih E. Ini kurang pas. Jangan ditemukan dengan atasan karena itu pertemuan tidak resmi, dan pasti nanti kalau bertemu dengan cara seperti ini, teman-teman pasti akan meninggalkan amplop, ya enggak? Akan meninggalkan amplop coklat untuk si atasan tadi, dan ini akan menyebabkan KKN. Ini jelas integritasnya akan rusak serusak-rusaknya kalau melakukan KKN. Seperti itu. Kita lanjut lagi, jawabannya B ya teman-teman. Soal selanjutnya ini oke, banyak yang salah ya. Kenapa milih C? Kenapa bukan milih B ya? Yang B cuma 38 orang, yang milih C itu 89 orang. Oke, coba kita baca. Paman Anda memiliki anak yang butuh pekerjaan dan di kantor teman Anda ada pembukaan lowongan kerja. Lalu paman Anda menitipkan anaknya pada Anda agar diantar ke tempat ujian dan memberi sebuah amplop coklat bertuliskan uang transport yang melebihi gaji Anda selama 1 tahun. Apa tanggapan Anda? Jadi ini ada paman ya, punya anak. Paman punya anak, dia butuh kerjaan, ya dia butuh kerjaan di sini ya, dia punya anak, dia butuh kerjaan, dan Anda di sini. Anda di sini untuk membukakan jalan ini, ya, gitu kan? Masalahnya boleh nggak kayak gini? Coba kita cek jawaban yang ada. Yang A, menerimanya dan mengantarkan keponakan Anda dengan baik dan mendoakan agar lulus. Kok menerimanya ada 4 orang? Anda curiga nggak sih ada uang transport nilainya itu melebihi gaji Anda 1 tahun? Itu transport kemana? Naik haji? Nggak mungkin lah, masa uang transport lebih besar daripada gaji 1 tahun? Itu bukan transport, itu namanya, itu udah lebih daripada transport, kecuali Anda naik haji, nah baru boleh diberikan uang transport sebesar itu. Yang ini jelas salah ya. Yang B, mengembalikan uang itu dan tidak mengantarkan keponakan Anda karena alasan tamat penting. Nah ini penting, nah ini yang tepat. Lebih baik uangnya dikembalikan
Dan Anda tidak perlu mengantarkan keponakan Anda. Silahkan berangkat sendiri, diberikan alamatnya dengan tepat, itu pas. Kembali lagi saya sampaikan bahwa ketika Anda jadi ASN, status Anda itu akan sangat mengintimidasi lingkungan atau akan menekan lingkungan yang Anda datangi. Apalagi ini teman Anda sendiri, kan pasti ada rasa tidak enak kalau dititipi oleh Anda. Itu termasuk mendekati kolusi atau yang namanya ya udahlah KKN gitu aja lah nanti, karena juga bisa juga nitip sama ngasih uang. Itu nggak boleh. KKN akan mendekati rusaknya integritas, itu tidak boleh. Yang saya coba mengembalikan uang itu dan tetap mengantarkan keponakan Anda serta memperkenalkannya pada teman Anda yang membuka lowongan. Jadi memperkenalkan kepada yang membuka lowongan ini adalah tindakan intimidatif. Kenapa? Pasti teman Anda itu akan merasa tidak enak karena dititipi. Karena saya sering sekali menjadi ketua kegiatan rekrutmen pegawai baru. Dan kalau ada yang titip seperti itu ke saya, itu rasanya akan membebani jiwa saya, sangat mengintimidasi saya, itu kan rasanya nggak enak. Kalau yang nitip adalah bulenya, budenya, pamannya, itu akan mengintimidasi yang menyelenggarakan rekrutmen. Ini juga tidak boleh, karena saya merasakan sendiri betapa stresnya ketika ada orang nitip, dan apalagi kalau ditolak itu sudah persahabatan, hubungan itu bisa rusak. Tapi itu resiko pekerjaan, jadi nggak masalah. Yang D, lebih baik menerima uang itu tidak sopan jika dikembalikan, mengingat itu paman Anda sendiri. Ini juga kurang pas karena itu uangnya tidak jelas. Masa uang transport nilainya lebih daripada gaji Anda 1 tahun, itu uang transport kemana? Keliling dunia, kan nggak mungkin juga. Yang E, lebih baik menerima uang itu mengingat paman Anda seorang pengusaha sukses dan memastikan anaknya dapat pekerjaan. Ini jelas-jelas salah ya, tidak perlu kita bahas. Soal berikutnya ya, ini ada jawabannya hampir semuanya ada di A, tapi juga masih ada yang terkecoh di C, di D, dan juga di E. Coba kita baca. Kondisi COVID-19 membuat banyak orang membutuhkan bantuan. Akhirnya, pemerintah menyalurkan bantuan tunai dan sampai ke pelosok negeri. Andi yang bertugas menyalurkan bantuan itu merasakan susahnya melewati jalan berbatu dan membuat kendaraannya rusak. Sehingga ia meminta uang perbaikan seikhlasnya pada warga yang menerima bantuan guna memperbaiki kendaraannya. Apakah tindakan Andi tepat? Yang A, tidak tepat karena meminta uang imbalan seikhlasnya tidak sesuai dengan moral kebaikan dan aturan. Ya, ini jawaban yang tepat karena secara moral tidak ada tuntutannya, secara aturan juga tidak boleh. Uang bantuan itu tidak boleh dipotong dengan alasan apapun, apalagi untuk memperbaiki kendaraan bermotor. Andai kan kendaraannya rusak, ya nanti silakan minta ke atasan ya, ke atasannya atau kemana, ke instansinya agar diberikan uang perbaikan. Jangan minta kepada warga. Yang B, tidak tepat karena meminta uang seikhlasnya tidak akan cukup memperbaiki kendaraan yang rusak. Ini alasannya kurang pas ya, dan tidak ada yang memilih B. Oke, saya skip. Yang C, tidak tepat, seharusnya Andi meminta uang dengan nominal yang jelas agar adil ya. Ini sama saja dengan pemungutan liar tapi ada angkanya. Ini bukan masalah adil nggak adil, tapi proses memintanya itu yang tidak sesuai dengan aturan. Ini juga salah. Ini salah. Yang D, lebih baik begitu karena hanya seikhlasnya maka tidak ada paksaan sehingga tidak ada peraturan yang dilanggar. Ya ini ya jelas dilanggar. Kata seikhlasnya itu tidak jelas, angkanya berapa, itu malah sangat melanggar peraturan. Tidak ada patokan yang jelas, itu jelas melanggar. Ini kayak teman-teman mendapatkan sogokan dari orang luar itu. Misal ada orang datang, nih Pak, saya mau bikin KTP, berapa ya harganya? Terus Anda sebagai petugas bilang, ya udah Pak, seikhlasnya aja, kan gitu. Nah itu kan kalau yang bikin KTP orang kaya ya bisa banyak, kalau yang bikin KTP orang kecil bisa sedikit. Nah itu jelas pemungutan liar. Kayak ini juga, ini nggak boleh
Kasusnya sama kayak tadi yang saya bilang bikin KTP. Yang E, lebih baik begitu, mengingat jika kendaraan tidak diperbaiki maka tidak bisa bekerja dan semakin banyak yang tertunda bantuannya. Ini kurang pas. Betul, kalau rusak memang tidak bisa bekerja, tetapi meminta bantuannya jangan ke warga, tapi pada pemerintah atau pada instansi yang menugaskan. Oke, gitu ya teman-teman. Clear? Kita lanjutkan, masih ada 2 soal kayaknya. Oh, ternyata tinggal 1 soal, ini soal yang terakhir, sepertinya sudah sangat panjang ya videonya. Oke, soal terakhir cukup bagus, ini bisa memecah jawaban teman-teman. Coba kita baca. Anda adalah seorang ASN yang memiliki integritas tinggi. Ayah Anda seorang pengusaha sukses yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan sekarang sedang masa kampanye. Lalu Anda diminta menemaninya kampanye. Pilihlah tindakan yang akan Anda lakukan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, di Undang-Undang ASN itu tidak boleh terlibat dalam proses tidak boleh terlibat dalam proses pemilu. Jadi tidak boleh terlibat di situ dari awal sampai akhir, entah itu kampanye, entah itu pembagian informasi, sosialisasi, itu tidak boleh terlibat. ASN itu harus netral. Dia harus netral, tidak boleh memihak siapapun yang sedang mengajukan diri jadi calon kepala daerah. Tidak boleh ya, dia harus netral, senetral-netralnya. Apalagi ini diminta untuk ikut kampanye ya. Intinya ini kan ASN diminta ikut kampanye oleh ayahnya, maka kewajiban dia itu adalah menolak. Dia harus menolak. Demi apa? Demi menjaga integritas dan menegakkan aturan. Jadi intinya harus menolak. Coba yang A, menemaninya. Bagaimanapun dia ayah Anda, ini adalah bakti seorang anak. Ya, bakti seorang anak tidak seperti itu caranya ya. Bakti seorang anak ya sudah menyampaikan saja, Pak, ini saya sebagai seorang ASN tidak dibolehkan ikut kampanye karena aturannya ini. Kita harus netral. Nah, itu baru berbakti, menjelaskan. Yang B, menemaninya berkampanye dan membantu menyampaikan visi dan misi dari ayah Anda. Ini jelas tidak boleh terlibat dalam kampanye. Yang C, tidak menemaninya dan mengatakan sedang banyak kerjaan yang menumpuk sampai masa pemilihan selesai. Ini yang paling pas. Ya sudah, cari saja jalan keluar yang paling halus. Sedang banyak kerjaan, sedang ada rapat ini, rapat itu, sampai selesai. Yang D, tidak menemaninya, cukup membantu dengan kampanye lewat media sosial. Ya sama saja ya, masih terlibat kampanye, ini tidak boleh meskipun lewat media sosial. Yang E, menemaninya dengan sabar dan menyiapkan segala kebutuhan agar cita-cita ayah Anda sejak lama, yaitu menjadi kepala daerah, dapat terwujud. Jangan teman-teman ikut. Kalau teman-teman mau ikut, silakan teman-teman cuti dulu kalau benar-benar terpaksa. Tapi kalau enggak, ya mending enggak usah. Udahlah, biarkan itu berjalan sesuai dengan hukum yang ada, yaitu harus netral. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan post-test integritas. Ini kalau saya lanjutkan bisa lebih lama lagi karena ini makanan saya setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. See you teman-teman, sehat-sehat.